Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Labib Zainal Arafi dari kelas 12 RPL 2. Di sini saya akan membahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Materi dan pembahasannya yaitu sebagai berikut. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, dan dinamika pelanggaran hukum. Oke, langsung saja kita mulai dengan hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penetapan suatu peraturan tertulis ataupun tidak tertulis sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketentraman, kepastian, dan sebagainya. Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum bersama masyarakat untuk mewujudkan supremasi hukum, menegakkan keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Apa sih pentingnya perlindungan dan penegakan hukum? Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, serta mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Faktor pertama yaitu hukum itu sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat dan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu ada juga faktor penegak hukum. Penegak hukum yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Ada juga sarana atau fasilitas yang mendukung untuk penegakan hukum di Indonesia. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah masyarakat, yakni masyarakat di lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi yaitu adalah kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan perdamaian. Peran pertama yaitu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mereka berperan dengan memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat, menegakkan hukum, dan juga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran yang kedua oleh Kejaksaan Republik Indonesia yang menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, dan juga pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat KKN. Peran yang ketiga oleh hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Lembaga peradilan di Indonesia dibagi atas dua, yaitu Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Peran yang keempat adalah advokat dalam penegakan hukum. Perannya yaitu menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang membutuhkan jasanya. Yang terakhir yaitu peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK, yaitu melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang terakhir selanjutnya adalah dinamika pelanggaran hukum. Nah, ini ada beberapa kasus pelanggaran hukum. Penyebab pelanggaran hukum yang pertama adalah pandangan pelaku yang menganggap kejahatan itu sebagai suatu hal yang biasa
untuk dilakukan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan di masyarakat. Ini ada beberapa contoh pelanggaran hukum di lingkungan keluarga, misalnya dengan menonton acara televisi yang tidak sesuai dengan usia anak-anak. Ada juga pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat, misalnya tidak mau melaksanakan tugas ronda malam. Di lingkungan sekolah, diantaranya tidak mengikuti upacara, dan di lingkungan bangsa dan negara, yaitu melakukan korupsi. Selanjutnya adalah macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Ada 4 sanksi dalam penegakan hukum. Yang pertama yaitu adalah sanksi agama. Sanksi agama ini tidak langsung dirasakan, tetapi mereka akan merasakannya ketika diterima di akhirat melalui dosa atau pahala yang mereka perbuat. Sanksi kedua yaitu kesusilaan. Sanksi ini tidak bersifat tegas karena hanya diri mereka sendirilah yang merasakan akibatnya. Sanksi yang ketiga adalah kesopanan. Sanksi ini juga tidak tegas namun dapat diberikan langsung oleh masyarakat seperti berupa cacian atau pengucilan di masyarakat. Nah, yang terakhir ini adalah sanksi hukum. Sanksi hukum ini yang bersifat tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.